janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau yang disebut Dokulitsu Jumbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Hajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibamase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chuo Sangiin atau yang disebut Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman Ichibamase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka untuk merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan pidato yang singkat ini. Adapun rumusan dasar negara yang ingin saya usulkan yaitu yang pertama pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, empat pri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli pada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan cerminan dalam ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pandangan saya tentang dasar negara. Ada rumusan yang saya usulkan diantaranya: yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berbudaya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya mengusulkan namanya itu Pancadharma. Tapi setelah diteliti bahwa dharma memiliki arti yaitu kewajiban, sedangkan kita sedang membicarakan tentang dasar.
Maka setelah saya mendapatkan saran dari teman saya seorang ahli bahasa, saya memberikan namanya itu Pancasila, yang berarti Panca berarti 5, Sila berarti asas atau dasar. Kita atas kelima dasar itu, dasar negara ini ialah kita membangun negara Indonesia yang menjadi kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak sepakat dengan yang saya bilang, saya boleh peras kelima ini menjadi 3, yaitu Trisila, Social Nationalism, Social Demokrasi, dan Ketuhanan. Dan apabila jika ada lagi yang tidak setuju dengan saya bisa menjadi peras menjadi 1, yaitu Social Nationalism. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Presiden Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Bang Nasir. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hari ini. Saya menyaksikan sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichiban Ase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU UKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUP kali pertama dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggota yang terdiri dari Muhammad Hatta, A.A. Manamis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan Agus Nurjono Sudioso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang BPUPKI kedua. Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar segera. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar Manamis, walaupun pada sidang pertama lalu Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Suruh, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini, saudara. Yang pertama itu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, tiga peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Benar, Pak Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya yang pertama persatuan, kedua perkeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin,
keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan pada sidang yang isinya 1. Nasionalisme atau perikebangsaan, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan dan kebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang UUD yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno? Tentu Pak, tentu. Panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Maju, pembukaan UUD dan bahan UUD. Ya, pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Iya, benar Miss. Sedangkan batang tubuh UUD dirumuskan oleh panitia kecil perancang UUD. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia pengawasan. Panitia perancang UUD telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang menentukan. Dengan ini, sidang dan tugas dalam BPUPKI telah selesai dengan rancangan yang memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sekian dari kami.